pemirsa, ketemu lagi di PWI Karawang TV. Kali ini kita akan membahas yang lagi hangat saat ini, Kang ya. Ya, siap. Kita bahas soal Rolling Hills. Rolling Hill ya. Ya, proyek pembangunan yang terjadi di wilayah Karawang Barat. Siap, siap. Nah, yang banyak gonjang-ganjing nih Kang nih di Karawang saat ini soal Rolling Hills. Banyak yang bilang izinnya belum lengkap, tapi pembangunan udah mulai berjalan. Nah, sebetulnya menurut Kang Nace nih selaku pemerhati, ada apa sih di Rolling Hills ini? Ya, ketika memang terjadi gonjang-ganjing berarti ada masalah kan gitu. Jadi kalau kita perhatikan permasalahan Rolling Hill ini kan muncul saat ini karena memang lagi gencar-gencarnya promosi yang dilakukan oleh Rolling Hill gitu. Kalau melihat dari side plan-nya, Rolling Hill ini kan ada di dalam kawasan industri. Walaupun ada pembenaran bahwa dalam setiap kawasan industri harus ada penunjang untuk pemukiman ke kawasan industri. Artinya penunjang ini peruntukannya untuk karyawan yang ada di lingkungan itu sendiri kan itu. Tapi yang kalau kita lihat yang terjadi di Rolling Hill ini kan mereka dijual keluar. Itu jadi benefitnya keluar, dijual keluar, dipasarkan di umum kan itu. Jadi tidak serta-merta untuk penunjang kawasan industri. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi sebetulnya nih Rolling Hills ini punya siapa sih, Kang? Ya kalau dilihat denah lokasinya ini satu hamparan Lipo Group yang memiliki pemakaman mewah gitu. Ya. Lipo Group udah banyak yang masuk ke Karawang, Kang ya. Ya. Dari dulu juga akan ngikutin ya. Ya, kita juga bukan yang pertama ya mengkritisi tentang Lipo Group. Kalau dulu kita mengkritisi habis-habisan terkait dengan adanya pemakaman mewah itu. Karena dari sisi regulasi Kabupaten Karawang tidak memiliki perda tentang retribusi pemakaman mewah. Jadi golongannya hanya golongan A gitu kan, retribusinya rendah seperti pemakaman biasa. Oh, ini akan lagi nostalgia ya waktu yang dulu Iya, itu ya. kalau melihat dengan apa ya isu-isu yang hangat hari ini ya satu grup dengan itu gitu. Oh gitu. Jadi dulu juga pernah ada masalah nih Lipo nih di Karawang. Ya dulu kan kawasan industri dirubah dengan pemakaman mewah kan gitu. Artinya merubah sesuatu walaupun memang ya sah-sah saja, tapi aturannya tetap harus dipakai lah. Kan gitu. Nah, banyak yang bilang nih rentan nih. Soalnya Lipo itu masuk jelang pilkada nih. Sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai? Ada yang aneh nggak sih jelang pilkada pembangunan masuk, terus banyak yang mengait-ngaitkan dengan persoalan hukum sebelumnya yang menjerat bupati sebelumnya, itu ada hubungannya nggak sih? Ya kalau melihat fenomena yang terjadi hari ini sebenarnya hanya situasi dan kondisi saja. Ya, bertepatan dengan menjelang pilkada Rolling Hill digelar kan gitu. Nah kalau menurut saya ini juga sangat rentan dengan dengan unsur suap menyuap kan gitu. Karena satu sisi banyak pejabat yang lagi butuh-butuhnya anggaran. Ini suap menyuap nih Akang, ini tudingan pepesan kosong atau gimana sih? Ya kita tidak menuding tapi memungkinkan. Artinya memungkinkan akan terjadi. Memungkinkan terjadi karena ya tadilah ada supply, ada demand, ada permintaan, ada kebutuhan kan gitu. Nah apalagi dengan fenomena yang terjadi di Rolling Hill digelar di dalam kawasan industri. Akhirnya kan orang bertanya-tanya ada apa ini kan gitu. Nah sementara side plan-nya itu kan masih yang lama. Nah, dengar kabar kita ini ada adendum, ada perubahan. Kalaupun ada perubahan ya permintaan kita jangan dulu dong dibangun, beresin dulu surat-suratnya kan gitu. Ya. Ini kan Akang bilang dalam suatu proyek terus ada masalah perizinan, ada potensi suap. Potensi potensi suap. Nah, saya ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di kabupaten tetangga ya. Ya. Nah, kepala daerahnya tersangkut kasus menerima perizinan ya. Iya. Nah, ada potensi ke situ nggak sih di Karawang? Sangat memungkinkan. Jadi yang disuap siapa, yang menyuap siapa? Sangat memungkinkan. Bahkan kita juga punya pengalaman buruk Kabupaten Karawang. Ada pejabat Karawang, pimpinan Karawang yang tersangkut masalah perizinan. Kenapa perizinan ini selalu banyak menjerat para pejabat? Karena makan korban ya? Ya, kalau dalam proses perizinan ini kan tidak ada tarif. Ketika memang seseorang dikeluarkan izin, ya tadilah mungkin entah itu balas jasa, entah itu apa, bagaimana proses ini supaya mudah kan itu sangat terjadi. Karawang punya masa lalu yang kelam tentang perizinan, tetangga kita juga di Bekasi sama. Apalagi kasus Bekasi ini satu grup dengan Rolling Hill nih. Oh, Lipo juga ya? Ya kalau pengamatan kita ini satu grup lah. Artinya ini sebuah warning buat
pejabat Karawang hati-hati dalam menentukan kebijakan, apalagi situasi politik lagi hangat di Kabupaten Karawang. Kenapa? Yaitu tadi, kalau dalam menjelang tahun-tahun politik ini bergeliat. Lawan juga bergerak gitu kan, yang tidak suka dengan pejabat petahana, dia juga cari potensi kesalahannya seperti apa kan gitu. Nah, maka di sini warning buat para pejabat, tolong hati-hati. Kalaupun memang itu peraturannya belum terpenuhi, syarat-syaratnya belum terpenuhi, ya tolong jangan dilanjutkan. Tutup saja dulu. Memang ada yang belum terpenuhi, Kang? Ya kalau melihat saya kemarin kan beberapa orang menyampaikan juga, mulai dari tadi ada pernyataan dari beberapa dinas katanya belum ada adendum. Ya di adendum dulu lah. Apalagi perizinannya kalau nggak salah hanya 16 hektar. Pertama mengajukan perizinan. Sementara sekarang sudah mengajukan perluasan itu sampai 32 hektar. Artinya yang 16 hektar ini belum diajukan gitu. Apalagi dari sisi sosial bermasalah juga nantinya. Kenapa? Ini potensi kemacetan akan terjadi. Nah, pertanyaan kita kepada Rolling Hill, sudah ditempuh tidak AMDAL Lalin? Kenapa? Karena di sana kegiatan volume kendaraannya tinggi. Itu juga kalau pagi-pagi kita macet ya? Pagi sore ini pasti macet karena di sana kan ada ratusan perusahaan, satu perusahaan ribuan orang itu. Nah, logika kita, mau nggak kita sebagai konsumen ada di dalam posisi di tengah-tengah kemacetan? Jadi pas mau keluar perumahan macet, mau masuk pulangnya macet. Makanya diperlukan AMDAL Lalin untuk mengukur potensi kemacetan, potensi keselamatan baik si penghuni Rolling Hill ataupun pengguna jalan lain itu. Nah, yang harus dianalisis dampak lingkungannya. Kira-kira ini akan menambah potensi kemacetan atau tidak? Atau memang ya hanya biasa saja. Kalau misalkan hanya biasa saja bisa. Tapi kalau menambah potensi kemacetan, ya ini harus dikaji ulang dari perizinan lain. Nah, terus AMDAL lain juga AMDAL lingkungan, kan gitu. Ini harus diperbaiki. Kalau AMDAL lingkungan lama 16 hektar, sekarang 32 ya diperbaikilah, kan gitu. Gitu. Nah, kalau melihat kemarin kan hasil sharing kalau nggak salah dengan DPRD ya, bahwa itu ada himbauan. Sebenarnya kalau menurut saya jangan himbauan. Kalau pemerintah daerah sakit terhadap penegakan hukum, ya sudah tutup, disegel saja, gitu. Sebelum mereka memenuhi semua perizinan, gitu. Tapi informasi yang saya dapat kabarnya Rolling Hill ini udah punya HGB, kan? HGB itu kan penggunaan secara keseluruhan, gitu. Nah dari HGB itu ada turunannya, gitu. Ada perundangan-perturunannya mulai perizinan IMB dan lain-lain, kan itu kan ada. Harus ditempuh ya, semua ya. Betul. Nah, itu tadi sedikit tentang kecemasan kita sebagai warga Karawang ya, untuk lebih hati-hati menyikapi hal ini. Nah, Kang, di lain sisi investor yang datang ini, Rolling Hills ini rupanya juga ada yang pro, Kang. Sebab kenapa? Di saat pandemi ini sedang seret ini Karawang ini. Investor jarang ada, geliat ekonomi juga sedang lesu. Nah, kedatangan Rolling Hills ini dianggap angin segar untuk investasi. Kan itu baik, Kang, buat Karawang. Ya, baik sih baik, kita juga mengakui lah. Karena ketika ada pembangunan di Karawang otomatis ada retribusi ya. Kalau perumahan itu nanti kan ada menimbulkan retribusi BPHTB ya, jual beli properti. Terus nanti juga akan menimbulkan juga pajak bumi dan bangunan itu. Ya kita tidak kaitkan dengan keadaan situasi hari inilah, masalah Covid ya itu. Yang jelas mau dalam kondisi Covid atau tidak, peraturan harus ditegakkan. Itu jangan-jangan terjadi lagi seperti tetangga sebelah. Proses izin dipermudah dengan dalih Covid, dengan apa gitu kan, dengan situasi alasannya lagi butuh-butuhnya uang, retribusi dan lain-lain. Ini menjadi sebuah jebakan Batman gitu buat pejabat kan gitu. Hati-hatilah gitu. Nah, sebenarnya pendapat banyak orang ini bisa disebut anti investasi nggak sih sebenarnya? Kita sebenarnya ada yang bilang anti investasi. Enggak juga, terlalu jauh kalau berbicara orang yang mengkritisi pembangunan itu anti investasi. Itu terlalu jauh, bahkan terlalu didramatisir. Itu harusnya dipertanyakan. Nah, kenapa tidak setuju? Ketika memang ada perizinan yang belum gitu kan terpenuhi, ya penuhi dong, dan memang itu kewajiban pengusaha. Kita sambut investasi tapi aturan dipakai.
Itu jangan sampai mentang-mentang kita sambut investasi menghalalkan segala cara, ya itu salah juga karena akan menimbulkan dampak sosial ekonomi berkelanjutan nanti. Ya, kita juga nggak mau ada yang Iya. pakai rompi oranye, Kang ya. Betul, berarti jangan sampai demi investasi mengabaikan satu sisi penegakan hukum, ya nggak bisa seperti itu. Gitu. Nah, Kang, kalau boleh cerita nih, Akang kan udah lama di Karawang nih mengikuti berbagai perkembangan, ada investor datang, lalu di buntutnya ada kasus di situ. Dulu gimana sih, Kang? Ya itu tadi lah, karena kalau dalam masa-masa politik, tahun-tahun politik itu kan selalu ya bergeliat lah. Jadi orang semua buka mata gitu kan, yang tadinya tidak suka terhadap seseorang gitu kan, terhadap calon ini, itu buka mata. Wah ini saatnya kita jegal mereka kan gitu. Jadi peluang serangan ya? Itu makanya hati-hati, warning lah. Terus kedua juga memang kue yang sangat menarik kalau perizinan itu. Oh gitu. Gitu, beda dengan hal-hal lain lah. Gitu, karena kalau perizinan kan tidak tidak menggerus APBD tapi menimbulkan sesuatu gitu. Kan ada istilahnya ada negosiasi. Izin mau mudah, ada ini kan gitu. Nah, itu kadang-kadang kan pejabat kita juga tindakannya ya seakan-akan kalau tidak ada kue ya tidak dipercepat. Oh itu beneran ya itu? Ya kan kita tidak menjustis seseorang, tapi ini terjadi di Karawang, terjadi di Bekasi, terjadi bahkan hampir rata-rata kepala daerah yang tersandung hukum itu rata-rata masalah perizinan gitu. Filsuf Prancis bilang sejarah itu berulang, ya cuman tempat dan waktunya mungkin yang berbeda. Nah, harusnya kita berkaca kepada sejarah gitu. Yang dulu-dulu, emang dulu kasusnya kayak gimana sih, Kang? Mirip nggak sih Lah. polanya? Hampir gimana? sama. Dulu pejabat kita juga sebelumnya ya terjerat dengan perizinan. Itu nilainya fantastis. Ada sebuah perusahaan yang ingin izinnya dipermudah Masuk ke Karawang. dengan memberikan sesuatu gitu. Ternyata izin ini tidak juga, akhirnya ini menjadi jebakan Batman. Kita juga khawatir dengan Rolling Hill menjelang pilkada ini karena timbul pro kontra. Akhirnya pejabat Pemda mengambil inisiatif untuk menghimbau menghentikan gitu kan, sementara di sini sudah ada kerugian gitu kan, karena sudah melalui pemasaran dan lain-lain. Bagaimana ini bisa menebus, tetap bisa jalan? Faktanya ya itu tadi sekarang gitu, kita tidak menjustis, tapi Pemda sudah menghimbau untuk dihentikan, tapi pelaksanaan pembangunan jalan terus, pemasaran jalan terus, kan ini ada sesuatu. Ini percis seperti kemarin yang terjadi di tetangga di Bekasi. Gitu, di Maikarta itu kan perizinan masih proses, ini jalan terus, akhirnya menimbulkan masalah. Nah, ini juga jangan sampai terjadi di kita. Nah, kalau saran saya Pemda, kalau itu dianggap Rolling Hill ini belum memenuhi syarat untuk membangun di area tersebut, ya sudah, disegel saja gitu, Satpol PP bergerak kan gitu. Artinya kenapa? Maju tidaknya Rolling Hill, bisa dibuka atau tidaknya, ini perlu analisis. Analisis lingkungan hidup, analisis lalu lintas, karena ini lintasan padat gitu. Dampaknya bukan hanya Karawang. Kalau misalkan di area ini Rolling Hill, itu kan akses masuk ke kawasan KJIE, KIC dan lain-lain ya itu. Ketika di situ timbul kemacetan, ini akan berdampak ke jalan tol juga. Nah, resikonya kenapa? Pengguna jalan tol pasti kena dampak kemacetan juga. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, kekhawatiran itu sebenarnya pembicaraan kita juga bisa jadi clue ya, karena buat penegak hukum ya. Ya harus di sini ketika memang ada masalah, penegak hukum harus inisiatif dong, harus full budget, full data, ini ada apa, gitu. Tapi Akang yakin penegak hukum di sini nggak tidur? Setengah hati saya yakin tidaknya, gitu. Karena kenapa? Tadi itulah masih banyak kok pelanggaran hukum, tapi seakan-akan ada pembiaran, itu ya. Jadi kenapa kita menyebutkan setengah hati? Ya faktanya kan selalu orang berteriak kedengarannya kan gitu. Pesimis sekali gitu. Ya pesimisnya itu tadi lah, banyak proses ya yang pelanggaran hukum tapi tindakannya tidak ada. Baik itu undang-undang tentang korupsinya, kriminalnya, maupun undang-undang tentang lingkungannya kan gitu. Nah, sebenarnya nih kita bukan menuding Kang ya. Tapi menjaga-jaga supaya tidak kejadian. Ya. Nah, dulu Akang pernah nemuin kasus yang sama nggak sih soal investasi yang datang tapi jadinya jadi masalah? Banyak. Dulu. Iya, contoh yang sebelumnya JLM itu bagaimana? Itu dari tata ruang tidak boleh ada kawasan ini, tidak boleh ada industri, tapi muncul seakan-akan ini sudah legal kan gitu. Nah, akhirnya kan timbul juga masalah.
terus ya perizinan-perizinan lain lah. Banyak yang mengabaikan tentang peraturan-peraturan perundang-undangan. Kan gitu. Dulu Sandiago Hill juga sama, yang peruntukan untuk untuk industri, jadi pemakaman. Nah, akhirnya kita desak perbaiki deh, gitu kan. Perizinannya diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki apa boleh buat, walaupun memang kita ada keterlambatan pemikiran tentang bagaimana membangun regulasi. Gitu. Dulu kita menyarankan, contoh ke DPRD Kerawang, kita menyarankan ada perda tentang pemakaman mewah supaya nilai retribusinya lebih tinggi daripada pemakaman biasa. Dulu peluang itu ditangkap Pemda nggak sih? Ya sampai hari ini tidak ada perdanya, berarti tidak ditangkap. Gitu. Kita menyarankan juga ada regulasi tentang bangunan bertingkat. Di Kerawang kan banyak hotel yang di atas 3 lantai sampai ada di atas 20 lantai. Banyak sekarang. Nah, regulasinya juga tidak ada, nggak ada perda tentang bangunan bertingkat. Artinya kenapa? Pola pikir pejabat Kerawang ini hanya menjalankan tugas fungsi doang, tidak ada istilah bagaimana membuat sebuah inovatif ke depan. Harusnya kan berpikir, kalau bahasa kita ya orang Kerawang harus bisa nganjang ke pageto. Gitu. Hartosna naon eta tuh? Nganjang ke pageto tuh harus bisa menganalisis apa yang akan terjadi yang akan datang. Misalkan sekarang terjadi Kerawang direncanakan ada kereta cepat. Nah, analisisnya dampak lingkungannya kita harus pertimbangkan. Apalagi ada Japek 2, rencana ada bandara. Nah, di sini kan harus ada diimbangi dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya ilmiah. Dibangun regulasinya. Ini kan enjoy-enjoy saja. Padahal dampak terjadi. Contoh dulu Kerawang diputuskan jadi kawasan industri. Nggak ada tuh pemerintah daerah membangun sebuah regulasi. Misalkan perdanya atau apa tentang perimbangan tentang tenaga kerja, walaupun ada perda nomor 1 sampai hari ini juga kita anggap mandul kan gitu. Nah, tidak ada regulasi-regulasi ke arah sana. Contoh misalkan ada regulasi tentang retribusi kos-kosan kan gitu, karena berpikir bahwa Kerawang ini banyak industri, banyak yang kos kan gitu. Nah, sampai hari ini kan tidak jelas. Nah, itu maka harus disebut nganjang ke pageto. Jadi menganalisis yang akan datang terjadi. Kembali ke Rolling Hill kan. Ini Akang dapat info nih, harganya berapa sih? Ya kalau lihat pemasaran saya juga sempat di kontak ditawarin gitu kan, ditawarin. Tapi minat nggak? Marketing. Ya kalau lihat dari konsep pemasarannya memang cukup bagus lah karena mereka menggunakan konsultan gitu. Gitu. Cukup menarik, tapi saya jawab, Anda sudah beres belum perizinannya? Baru saya beli kan gitu. Oh, gitu. Nah, jadi kalau konsep pemasarannya luar biasa. Itu dalih karena lagi nggak kepengen atau emang dalam hati itu? Ya, saya nggak kepengen saja lah, rumah sudah punya, ngapain lagi kan gitu. Terlalu banyak investasi juga. Kalau apalagi bermasalah kan ini akan akan terjadi juga terhadap konsumen, kenyamanan konsumen. Misalkan ini terjadi, Rolling Hill sudah dijual habis, sementara perizinan tidak selesai. Di kemudian ini ada masalah, nyaman tidak kita sebagai penghuni? Kan tidak akan nyaman. Itu. Nih, sedikit gambaran ya pemirsa nih. Dulu sebelum ada Rolling Hills kita boleh ngopi dulu ya saya. Silakan, mangga dilajang. Dulu waktu masuk KIC sebelum ada Rolling Hills pemandangan tuh hijau Kang ya. Ya. Ada ternak, Betul. banyak ada danau juga di situ. Tapi saat ini berubah banget. Jadi gersang, debu di mana-mana, mobil juga banyak kena itu Betul. tuh. Nah, itu kehilangan danau, kehilangan tumbuhan, rumput-rumput di pinggir jalan itu sebenarnya elok nggak sih kan? Ya tidak elok lah, karena memang di dalam peraturan perundang-undang tata ruang ya, bahwa sebuah wilayah itu harus memiliki ruang terbuka hijau minimal kabupaten itu 30%. Kalau Kota Madia 20%. Nah di Kerawang ini kan kita minim ruang terbuka hijau, yaitu tidak bisa dinyatakan bahwa sepadan ditanami pepohonan itu disebut ruang terbuka hijau dibabat karena semua. Nah, apalagi kalau dibabat semua kan gitu. Ini banyak juga berkaitan ketersinggungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Jadi harus ada ketegasan di sana bahwa setiap kawasan industri ya kembali kepada undang-undang tentang tata ruang, kembali kepada perda tata ruang di mana memang harus memiliki kebijakan ada ruang terbuka hijau tadi. Kalau di Kerawang ini kan kita punya hutan darat, kita punya hutan payau, tapi selama ini juga sudah diintip oleh investor yang memungkinkan juga kita akan kekurangan ruang terbuka hijau itu gitu. Jadi ada saran nggak kepada Rolling Hills nih, tolong hijaukan kembali pemandangan gitu ya? Ya ini akan bertolak belakang dengan kepentingan investasi. Ya walaupun saran ya tidak saran kalau kita minta dihijaukan aja.
jangan dibangun perumahan kalau permintaan kita gitu. Nah, yang memberikan pendapat hukum ini ya harusnya pihak pemerintah daerah, dikaji secara hukum, ternyata pendapat hukumnya ini menyalahi aturan, ya diambil tindakan gitu. Soal pembangunan rolling hills, kita tidak menyalahkan atau menuding Kang ya. Iya, Kita cuma prihatin dan waspada gitu ya. Betul, Nah, betul. nah jika kalau ada masalah, akhirnya benar-benar ada masalah nih, siapa sih yang patut ditanyai? Ya bukan patut ditanyai, tapi harus patut bertanggung jawab ya. Kalau menurut saya patut bertanggung jawab ya pemberi kebijakan gitu. Karena dengan kebijakan itu menimbulkan masalah gitu. Maka kenapa kita harus ada analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas dan lain-lain, supaya kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika ini bangunan digelar. Itu. Nah, harapan saya Pemda Karawang ini memiliki orang-orang yang punya visi gitu kan. Jadi ini diperlukan juga stepping lah. Stepping itu penempatan orang di bidang kompetensinya gitu. Jadi ketika misalkan membidangi PUPR, orang ahli di bidang infrastruktur kan gitu kan. Menempatkan di bidang lingkungan hidup, ya orang juga yang ahli di bidang lingkungan hidup. Kenapa? Ini sudah terjadi kita. Dampak yang tidak pernah teranalisis adalah dampak perubahan karakter masyarakat. Sekarang kawasan industri, ditambah lagi perumahan-perumahan mewah. Ini kan akan menimbulkan juga tingkat daya beli masyarakat, perubahan karakter masyarakat. Ini yang tidak pernah dianalisis. Bahkan yang kita sangat sayangkan, dampak analisis tentang lingkungan hidup, tentang lalu lintas, ini tidak pernah betul-betul dilaksanakan. Contoh, Karawang Barat macet. Kenapa? Karena yakin analisis tentang AMDAL lalinnya ini tidak seutuhnya. Kalau seutuhnya pasti bisa sudah diprediksi bahwa dibangun sekian hektar, ratus hektar menimbulkan kepadatan sekian, itu pasti dianalisis. Nah, sekarang kan tidak. Setiap hari di Karawang Barat itu macet, baik pagi maupun sore kan gitu. Ini akibat kenapa? Karena volume kendaraan yang keluar masuk ke kawasan itu tinggi. Nah, apalagi sekarang dibangun perumahan rolling hill yang aksesnya pas gerbang masuk ke kawasan industri. Itu aspek lalu lintas, aspek kependudukan, Ya. sekarang aspek lingkungan nih Kang. Ya, Itu kan merubah kontur. pasti. Nah, itu dampaknya seperti apa sih? Ya tadi ketika memang tanah ini, sebuah bidang tanah dirubah menjadi sebuah pembangunan, ini juga otomatis akan mengurangi daya resapan air ya. Itu apalagi di Karawang ini sudah fenomena yang aneh. Ketika kemarau ini hanya sebulan 2 bulan, ini banyak yang kekeringan. Nah, ketika hujan banjir gitu kan. Kenapa di sini? Berarti daya resapan airnya sangat kurang. Kita juga tahu betul lah, bukan rahasia, ketika wilayah Karangligar di hulu di hilirnya kawasan ini menjadi langganan banjir. Bahkan sampai hari ini pun juga ada kantong-kantong air di tempat area pertanian masyarakat. Bahkan kalau hujan agak lama, banjirnya luar biasa ke penduduk gitu. Jadi udah rutin. Ini juga harus dikaji. Kenapa bisa terjadi? Karena dulu sebelum ada kawasan industri di wilayah selatan, ini tidak ada banjir. Gitu. Itu. Nah, apalagi sekarang ada pengembangan KJE kan, ada kawasan-kawasan baru di samping Sadio Gohil ini. Nah, ini harus ditambah kajian yang mendalam oleh para ahli lah. Sekarang baru tahap ada beberapa kawasan seperti sekarang, ini wilayah-wilayah hilir ini terjadi potensi banjir. Nah, apalagi di dalam kajian yang sekarang kita bahas ya masalah rolling hill gitu. Kemarin kan kita tahu di situ ada danau, ada ini, walaupun juga danau itu bukan danau buatan karena faktor terjadi alam, terjadi cat and fill, itu kan tidak dibenahi, akhirnya terjadi kantong-kantong air. Nah, ini juga harus dicoba lah, apakah rolling hill juga membangun danau buatan itu sebagai piu perumahan dan sebagai daya resapan, kan itu bisa saja terjadi gitu. Jadi harapannya pembangunan rolling hill itu berefek Tidak, baik tidak membawa dampak negatif lah. tidak membawa dampak Iya. negatif ya. Termasuk urusan banjir ke Karangligar. Nah, itu.
Nah, konsekuensinya apa sih Kang? Kalau misalkan uh, terus dijalankan, tapi prosedur ada yang kelewat. Nah, kalau prosedur ada yang kelewat artinya dari sisi aturan ya, ada sisi aturan ada yang tidak terpenuhi tapi proses berjalan terus. Nah, ini timbul kecurigaan kita, ini ada yang main mata. Itu berarti kan ada yang main mata. Kenapa? Kok aturannya belum dipenuhi tapi ini jalan terus? Memang betul dari sisi kerugian operasional perusahaan pasti ada kerugian. Tapi ya itu konsekuensi perusahaan dong. Ketika membangun aturannya harus dilaksanakan. Itu kita kan udah sepakat bahwa negara kita Republik Indonesia adalah negara hukum. Nah, berarti kita semua harus berkiblat kepada hukum. Kalau hukum sudah diabaikan, ya resikonya negara ini jadi negara yang amburadul. Karena siapa yang kuat, siapa yang punya duit, seakan-akan dia yang pemenang. Walaupun kita teorinya ada 3 ya, orang yang tidak boleh dilawan. Orang yang punya duit, orang yang berkuasa, yang ketiga orang gila. Tinggal kita perspektifkan kita di posisi mana. Gitu. Apakah karena kita tidak melawan itu karena punya duit? Atau orang ini berkuasa, atau yang ketiga, orang ini orang gila gitu. Makanya jangan dilawan. Nah, pemirsa, itu sedikit tadi mengenai Rolling Hills ya, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Kita bukan anti investasi, bukan anti investasi, bukan menuding siapapun, bukan, apalagi memfitnah pihak manapun. Itu kewenangan penegak hukum. Kalau di situ terjadi misalkan ada pelanggaran hukum yang berkaitan entah itu korupsi, entah pelanggaran lingkungan dan lain-lain, ya biarkan penegak hukum dah. Kewenangannya kewenangan mereka. Mereka tuh diciptakan, digaji, ditempatkan sebagai penegak hukum. Kalau kita kan hanya bisa mengkritisi, menyarankan gitu kan, menyampaikan pendapat gitu. Jadi di sini juga kita berharap lah para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan ataupun KPK sendiri ketika ini ada masalah ya harus pasang teropong deh. Ini kenapa ada masalah gitu, bidik lah. Tapi saya yakin ketika daerah mengadakan proses perhelatan politik biasanya teropong-teropong penegak hukum ini sudah berjejer gitu. Nah, sudah berjejer karena ya itu tadi pasti ada pihak-pihak yang mendorong. Gitu, entah lawan politik atau misalkan tadinya kurang sependapat atau ada yang dirugikan oleh orang-orang tertentu, ini semua pasang teropong. Tapi itu memang udah seharusnya ya harus sebenarnya tidak harus dalam proses perhelatan politik, sepanjang masa penegakan hukum ini harus berjalan. Memang ada mencium ke arah situ, ada intrik politik di balik ini. Ya bisa, kalau melihat kita kan ada juga lah, ada kepentingan, yang jelas ada kepentingan. Cuman ya saya sarankan warning ke semua pihak, bupati, wakil bupati atau pejabat-pejabat dinas di bawahnya, hati-hati ini dalam tahun politik. Artinya sniper ini sudah siap di mana-mana gitu kan. Salah sedikit menentukan kebijakan, Anda lewat gitu. Pemirsa, itu saja mungkin pembahasan mengenai Rolling Hills. Kita bukan cari ribut dengan orang, kita cuman berupaya mengingatkan dan nyaah sama Karawang ini. Dedeh lah ke Karawang. Jangan sampai Karawang ada istilah orang tua, Karawang ngarang-ngarangan. Nah, apalagi itu kan. Jadi Karawang ngarang-ngarangan itu, ya Karawang itu kaya raya, tapi masyarakatnya miskin. Nah ini terjadi. Kita kaya raya, industri banyak, kota industri di Karawang, tapi kemiskinan juga kita banyak. Bahkan tingkat pengangguran juga tinggi. Kenapa? Ini ada sebuah kelemahan political will antara pemerintah daerah dengan investasi, dengan investor, sehingga tidak bisa menempatkan masyarakatnya untuk ada di dalam sektor industri tadi. Ini political will. Jadi saya sarankan kepada pejabat yang harus dilakukan posisi tawar itu, political will itu kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Artinya ketika ada investasi, lu mau ngasih apa ke masyarakat gua? Gitu. Baik dari sisi misalkan retribusi atau peluang itu. Jangan sampai kawasan industri banyak, ini banyak yang didatangkan dari luar tanpa melalui proses perekrutan yang ada di Karawang. Dan gitu. Kita masih berjuang. Tahu-tahu ada di industri ini orang mana. Kita tidak anti pendatang, tapi ya regulasi dipakai. Nah, kalau pendapat saya jangan dulu ke orang lain deh, selagi orang Karawang masih banyak yang nganggur. Karena kenapa? Dampak-dampaknya ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Di hulu ini kan kawasan industri, di hilir ini pertanian. Logika kita, ada nggak dampak yang kena terhadap masyarakat pesisir? Sangat. Kenapa? Aliran sungai yang kena limbah ini sampai ke laut, otomatis diairi oleh mereka. Bahkan di Karawang ada juga yang menggunakan
kebutuhan kesehariannya itu di sungai, cuci, mandi dan lain-lain Susu, kan, irigasi. gitu. Sementara di hulunya ini sudah terkena limbah. Nah, potensi peluang kerja mereka tidak ada. Nah, harusnya pemerintah daerah membuat sebuah regulasi yang bisa menempatkan dan hadir di tengah keluh kesah masyarakat. Gitu. Itu saja pemirsa perbincangan kita Ya. hari ini. Selamat jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.